Salam sama saudara dan saudariku terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini. Dan dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk belajar dari legenda 3 pohon aras. Sama saudara dan saudariku terkasih. Sebuah legenda mengisahkan 3 pohon aras. Pohon aras itu kalau di Israel tumbuh mirip dengan karakter pohon jati di Indonesia yang tinggi, kuat, dan banyak digunakan orang. 3 pohon aras ini saling berdekatan satu sama lain, lalu mereka bercakap-cakap. Kira-kira setelah mati nanti, mereka ditebang. Mereka ingin menjadi apa? Pohon aras pertama berkata, "Oh, aku ingin menjadi tempat peti harta karena kayuku indah dan lentur. Maka aku ingin menjadi peti untuk emas, perak, dan berlian." Itu mimpi pohon aras pertama. Pohon aras yang kedua berkisah, "Oh, lihatlah, bukankah aku sungguh kuat? Mimpiku adalah aku akan menjadi kapal pesiar yang besar yang dapat mengarungi seluruh samudera yang luas tanpa kesulitan apapun. Lihat betapa kuat diriku." Kayu aras ketiga bermimpi, "Hei teman, lihatlah tinggiku. Aku tinggi sekali. Aku ingin agar aku dapat menjadi kayu yang tinggi, di mana orang dapat memanjatku untuk melihat bintang-bintang." Inilah mimpi pohon aras ketiga. Si pohon aras ketiga ingin agar dia dilihat oleh seluruh dunia ketika orang melihat bintang-bintang. Lalu sampailah pada suatu ketika, ketiga pohon aras ini sungguh-sungguh ditebang. Pohon yang pertama diambil, ditebang, dan dijadikan tempat makanan hewan. Padahal mimpinya menjadi peti harta. Pohon aras kedua ditebang, lalu diletakkan dekat pelabuhan sesuai dengan mimpinya. Tapi rupanya dia tidak menjadi kapal yang besar, dia menjadi kapal yang biasa-biasa saja. Bahkan menjadi kapal yang kecil, pengangkut ikan yang amis. Pohon aras yang ketiga ditebang, dia lebih ngenes lagi, lebih kecewa lagi. Pohon ketiga dilemparkan begitu saja, sia-sia. Orang bingung untuk apa kayu sebesar dan sepanjang ini, seberat ini. Dia ditaruh di dalam gudang, dibiarkan menunggu di sana. Apa yang terjadi? Ketiga kayu itu pun kecewa berat. Mengapa impian mereka tidak tercapai, tidak terwujud? Mengapa doa mereka yang mulia tidak dikabulkan? Sampai pada suatu ketika, kayu pertama yang telah menjadi makanan hewan itu melihat langit terbuka, melihat malaikat-malaikat turun, dan tidak lama kemudian ada seorang perempuan muda meletakkan seorang bayi di dalamnya. Rupanya dia tahu inilah raja, segala raja. Inilah harta yang paling mulia yang masuk ke dalam tempat kandang hewan itu adalah Yosef dan Maria. Dan yang diletakkan di atas tempat makanan hewan itu adalah sumber kekayaan seluruh dunia. Kayu aras yang kedua, dia menjadi kapal ikan yang biasa-biasa saja, yang kecil. Mimpinya tidak tercapai. Tetapi sampailah suatu ketika, tiba-tiba ketika ia dibawa berlayar oleh sekumpulan nelayan, terjadilah ombak dan badai. Angin bertiup kencang. Angin sakal meniup dia hingga dia sendiri hampir tenggelam. Tetapi ada seorang pria berkata dengan penuh wibawa, "Diam, tenanglah." Pada saat itulah dia sadar bahwa dia telah menjadi kapal yang paling kuat dari seluruh kapal lainnya. Bahkan badai dan angin pun tidak mengalahkan dia. Pohon yang ketiga mimpinya apa? Dia ingin dilihat orang agar setiap orang melihat bintang memakai teleskop
juga melihat dirinya, tetapi dia terbuang begitu saja di dalam gudang. Sampai suatu ketika, para prajurit Roma datang mengambil dan menggunakan batang kayu ini sebagai tempat salib Yesus. Ia dibawa ke atas puncak Kalvari tempat Yesus disalibkan. Dan sejak saat itulah dia menyadari bahwa dialah kayu yang paling utama dan mulia dari seluruh kayu yang lain. Dia bukanlah kayu yang sia-sia, karena di dalam dia dipaku sang sumber hidup sejati. Sama saudara dan saudariku terkasih, Anda termasuk kayu yang mana? Seringkali kita bermimpi punya ini, punya itu. Kita mimpi ingin ini, ingin itu. Kita bermimpi bisa itu, bisa ini. Akan tetapi saudaraku terkasih, kadang hidup ini berjalan tidak baik-baik saja, bukan? Kadang hidup ini berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, keinginan kita, harapan kita, bukan? Dan mungkin juga kita protes seperti 3 kayu aras yang gagal mencapai mimpinya. Kita mungkin juga protes sama seperti Nabi Ayub. Ayub, Anda ingat kan? Ayub seorang yang benar, tapi segalanya tampak begitu buruk untuk Ayub. Dia orang yang benar, tetapi kehilangan harta, keluarga, istri, anak-anak. Segalanya hilang. Semuanya diambil dari Ayub. Seolah-olah dia orang berdosa, bahkan tidak cukup. Ayub bahkan diberi kesakitan, sakit dan penyakit. Sehingga pada akhirnya Ayub berkata, "Tuhan, mengapa?" Ayub tidak mau dipersalahkan. "Aku tidak berdosa, Tuhan. Mengapa aku harus menderita?" Lalu Tuhan mengatakan, "Hei Ayub, di manakah engkau ketika aku menciptakan langit dan bumi? Ada di mana engkau, Ayub? Mengapa engkau mempertanyakan kebijakanku, Ayub?" Mungkin dalam hidup ini, kita juga kadang protes seperti ini. Terutama saat doa tidak dikabulkan, saat sakit penyakit tidak kunjung disembuhkan, saat duka cita yang beruntun dalam hidup. Saat kegagalan bertubi-tubi menghantam hidup dan kehidupan kita. Saat seolah perahu kehidupan kita mulai tenggelam. Karena itu saudaraku terkasih, sekali lagi yang patut kita pertanyakan adalah apa yang Tuhan mau lewat tragedi demi tragedi hidup yang kita alami. Apa yang Tuhan mau pakai dalam hidup kita. Apa yang dapat mendatangkan kemuliaan yang lebih besar dari itu. Saya katakan berulang kali, jika Tuhan memberimu salib, maka Tuhan akan memberi juga kemuliaan dan berkat yang besar daripada salib itu. Asal engkau mau berkata, "Ya Tuhan, aku ikut ukuranmu, aku ikut rancanganmu, aku ikut kehendakmu." Santo Paulus mengatakan, stop memakai ukuran manusia. Kalau kita memakai ukuran manusia, maka salib adalah sebuah kebodohan. Salib adalah sebuah kegagalan. Tetapi menurut rencana Allah, salib adalah lambang keselamatan yang menebus Anda dan saya. Salib adalah tanda cinta menurut ukuran Tuhan. Sama saudara terkasih, kalau Anda bergulat saat ini dengan banyak kesulitan hidup Anda, mungkin baik Anda ingat kisah 3 kayu aras tadi. Mungkin baik untuk ingat bahwa Tuhan juga bekerja melalui proses. Kita manusia bukan seperti Indomie atau Super Mie, 3 menit celup sudah matang. Jadi kita tidak seperti itu. Kita membutuhkan proses, kita membutuhkan alur. Karena itu bersabarlah dengan diri Anda sendiri. Saat Anda bergulat dengan banyak kesulitan, mungkin baik mengatakan, "Tuhan, apa yang engkau mau aku perbuat bagimu? Apa yang engkau mau aku lakukan agar kemuliaan-Mu dinyatakan lebih besar lagi bagiku?" Semoga Anda dan saya mempunyai kapasitas untuk berserah, punya kapasitas untuk bersabar pada diri sendiri,
punya kapasitas untuk bersabar pada orang-orang terdekat yang seringkali mengecewakan hati kita. Mereka pun sedang berproses. Semoga kita tetap menjadi orang yang optimis dan percaya bahwa dalam situasi apapun, Tuhan pasti terus bekerja untuk kita dan mau menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.